masyarakat Nias itu hidup dari Kabu Hafia ini. Sangat layak dan menjadi prioritas untuk diperhatikan kebun karet. Kebun karet kita itu sebesar-besarnya di batangnya. Bukan karena hebat, bukan karena bagus, bukan, tapi karena tidak pernah dilakukan peremajaan. Tidak pernah dari planting. Nom, orang menderes karet itu berangkatnya nggak jam 7 pagi. Berangkatnya subuh. Kamu cari orang paling rajin di dunia ini bekerja selain petani karet. Sendirian untuk satu kawasan tertentu. Itu kerja keras banget, Nom. Kita lagi di kebun karet Mendem, Nom, di Batang, Jawa Tengah. Jadi kalau ada di kebun ini, saya jadi ingat suasana di kampung, di Nias. Tuh di belakang rumah saya itu kebun karet punya milik aku sama Gawani, Madosega. Masing-masing keluarga di Nias itu punya kebun karet. Di Nias disebutnya Hafea. Ya, memang nama Latin karet ini Hafea brazilian, gitu. Ada kebun karet di Nias? Banyak. Kebun karet di Nias itu kalau pakai data statistik 2021 itu ada sekepulauan Nias ya. Ada 35.000 hektar dari 500.000 di Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara itu termasuk penghasil provinsi terbesar dari 3,5 juta di Indonesia ya. Jadi memang karet ini komoditi andalan di Nias maupun begitu juga di Sumatera Utara. Lengkap dengan semua problemnya ya. Karet ini ya tulang punggung keluarga karena dari sini, dari getah karetnya ini, dari hasil menderes itulah orang tua bisa menyekolahkan anak. Buat sebagian orang merantau, Kabu Hafia ini pengganti ibu tulang yang jadi tulang punggung juga gitu. Sebenarnya gimana, Bang, sejarah karet itu? Nah, karet ini kan tanaman asing sebenarnya buat kita. Karet ini datang 1876-an ya, dibawa oleh Belanda dari Brazil, dari hutan Amazon itu begitu. Ditaruh di sini karena ada kebutuhan karet sintetik dunia pada saat itu ya. Pasca kita mengenal elektronik, dunia mengenal kemajuan teknologi, kan dia butuh kebutuhan karet gitu ya. Belanda masuk pakai dengan sistem tanam paksa, semua petani kita, semua masyarakat kita dipaksa untuk tanam karet. Nah, ketemulah mereka topografi yang memadai untuk karet ini dari dataran Sumatera. Dibawa dulu ke kebun riset di Bogor, ada 18 klon dulu dibawa ke sana, kemudian dicari yang paling pas, ketemulah. Nah, sekarang karet-karet sekarang kan sudah okulasi. Artinya sebagai komoditi, gimana kondisi karet kita? Nah, itu yang menyedihkan ya. Harus kita akui memang harga karet ini fluktuatif. Zaman PSBY dulu sempat bagus ya harganya, tapi sekarang termasuk drop. Tambah lagi problem produktivitas ya. Kalau nggak usah bicara tempat lain lah, kita bicara di Nias, kebun karet kita itu sebesar-besarnya di batangnya. Bukan karena hebat, bukan karena bagus, bukan, tapi karena tidak pernah dilakukan peremajaan. Tidak pernah dari planting gitu. Peremajaan itu bagian dari meningkatkan produktivitas. Ya, mengganti varietas. Karet ini kan varietas terbarunya PB330 kalau tidak salah. Ya, kalau hitung 35.000 hektar di Nias itu, dugaan saya mungkin 60-70% itu udah karet tua, karet unproduktif gitu. Karet yang kualitas getahnya tidak baik gitu. Itu kalau kita replanting secara gradual 4-5 tahun selesai. Tapi sekali lagi petani untuk kan nggak mungkin petani nggak dapat penghasilan selama masa land clearing, pengelolaan lahan sampai tanaman menghasilkan kan. Ini yang harus diformulasi justru. Bagaimana petani punya others income, pendapatan lainnya menunggu tanaman karetnya menghasilkan. Nah, itu yang harus ditemukan formulanya gitu. Saya meyakini bahwa kerja-kerja politik lah yang bisa mengubah ya, situasi seperti yang memberikan, karena kan kebijakan insentif itu kan ada di negara kan. Ketoknya di APBN. Berarti itu menjadi beban APBN lagi dong. Oh ya, beban APBN dalam artian
uangnya bisa diambil dari pungutan ekspor tadi. Ya tinggal dihitung kan. Nah, tinggal nanti kasih subsidi silang. Kan tidak semua daerah punya menghasilkan karet, gitu kan. Tapi saya pikir Nias, sepanjang pengetahuan saya, masyarakat Nias itu hidup dari Kabu Hafia ini sangat layak dan menjadi prioritas untuk diperhatikan kebun karetnya. Apa hubungannya karet dengan masyarakat kita? Nom, orang menderes karet itu berangkatnya nggak jam 7 pagi loh. Berangkatnya subuh. Berangkatnya jam 5 pagi udah berangkat. Kamu cari orang paling rajin di dunia ini bekerja selain petani karet. Mereka datang sebelum matahari terbenam, mereka sudah ke kebun karet. Mereka balik, mereka ikut menderes itu, balik tempat getahnya itu untuk dapat deres lagi untuk dapat getah berikutnya dari pohon ke pohon. Sendirian untuk satu kawasan tertentu. Itu kerja keras banget, Nom. Memang nggak sekolahan, tapi nongol dari dalam hati untuk panggilan untuk membiayai keluarga, menyekolahkan anak-anak. Jadi Kabu Hafia itu untuk keluarga tertentu segalanya gitu. Segalanya. Jadi Fabanuasa ini artinya apa? Apa? Fabanuasa ini artinya apa? Ini nilai-nilai yang semacam semangat kegotong royongan lah, ya. Semangat untuk membangun kampung halaman. Spirit ini lahir dan menjadi identitas Ononiha, gitu. 1 Fabanuasa, 2 Faononihasada, Faononihada. Waktu saya merilis video postingan sebelumnya, itu ada junior saya, tapi sahabat karib, namanya Doni Christian Daci. Dia mention ke saya tuh, Bang itu videonya bagus untuk menjelaskan ke kita bahwa agar kita orang Nias ini jangan terlalu inferior. Tapi sebaliknya juga, jangan sampai perasaan keniasan kita itu membuat kita fanatisme berlebihan, yang berujungnya itu sofinisme gitu kan. Jadi artinya banyak lah kaos Fabanuasa ini ya. Nanti kamu ambil satu di kantor lah.